Halo sobat, jumpa lagi menghadirkan kisah Pelangi di Atas Langit Singasari. Selamat menikmati, salam budaya. Pelangi di Atas Langit Singasari merupakan buah karya Esa Mintardja yang berlatar belakang mengenai kisah sejarah Kerajaan Singasari, pendirinya Ken Arok, yang dikisahkan dari awal mula, di mana Ken Arok merintis untuk menjadi seorang aku hingga menjadi Raja Singasari. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Hantu di padang rumput. Hampir bersamaan keduanya mengangkat wajahnya, mandang ke dataran langit yang biru bersih. Warna-warna semburat merah yang dilontarkan oleh matahari yang kelelahan di punggung-punggung bukit. Di sebelah barat masih nampak menyangkut di ujung pepohonan. Langit bersih, desis salah seorang di antaranya. Seorang tua dengan rambut yang telah memutih. Ya, sahut orang kedua. Seorang pemuda yang berwajah jantan namun penuh kelembutan. Matanya yang bening memancarkan cahaya keteguhan hatinya yang memandang hari depan dengan penuh pengharapan. Namun penuh pergulatan dan perjuangan yang dilandasi dengan pasrah diri, tulus ikhlas kepada takdir yang maha agung. Keduanya diam sejenak, tetapi kaki mereka masih terayun dalam langkah yang berirama. Lambat-lambat mereka maju terus menyusur dataran sebelah timur Gunung Kawi, menuju ke rumah mereka di desa Ponowijen. Maiswagni, kembali orang tua berambut putih itu berbicara. Ya Bopo Pendeta, sahut pemuda yang bernama Maiswagni itu. Kita akan kemalaman di perjalanan, sambung pendeta tua itu. Tak apalah, kalau kita berjalan terus sebelum tengah malam kita akan sampai, sahut Maiswagni. Kok tidak lelah? Bertanya pendeta itu kembali. Maiswagni menarik napas. Bertahun-tahun ia berguru pada pendeta itu dan bertahun-tahun ia mendapat gemblengan lahir dan batin. Namun setelah bertahun-tahun itu masih saja ia dianggapnya anak-anak yang selalu mendapat perhatian yang berlebih-lebihan. Meskipun demikian, Maiswagni dapat mengerti sepenuhnya pendeta tua yang bernama Empu Purwa itu tak beranak laki-laki. Ia hanya beranak seorang perempuan, dinamainya anak itu Ken Dedes, yang didapatnya sebelum ia mengenakan pakaian pendeta. Ya, bahwa sikap gurunya jauh melampaui sikap seorang guru biasa. Diperlakukannya Maiswagni seperti anak sendiri. Kadang-kadang Maiswagni menangkap juga hasrat yang tersirat dari sikap gurunya. Ken Dedes telah menjelang dewasa dan gadis itu cantiknya bukan main. Seolah-olah bunga melati yang putih berkembang di antara semak-semak yang lebat dan besar di lereng Gunung Kawi. Bahkan diam-diam ia bersyukur pula atas kesempatan yang pernah ditemuinya itu. Berdiam dalam satu rumah dengan seorang gadis yang tiada taranya, kecantikannya dan kejernihan hatinya. Tetapi angan-angannya segera terpecah ketika didengarnya Empu Purwo berkata mengulangi, "Kau tidak lelah, Agni?" "Tidak, Bopo." Cepat-cepat Maiswagni menjawab. "Bagus," sahut Empu Purwo. "Kakimu telah cukup terlatih. Bagaimana dengan pernapasanmu?" "Baik, Bopo," jawab Maiswagni. Empu Purwo mengangguk-anggukkan kepalanya. Nampaklah senyumnya menghiasi bibirnya yang tebal. Tapi senyum itu tiba-tiba lenyap seperti asap ditiup angin.
Dengan penuh minat, Maestro Agni mandang wajah gurunya. Mula-mula ia menjadi ragu apakah sebabnya, tapi ketika ia mandang ke depan, dilihatnya padang rumput kerautan. Maestro Agni mengerutkan keningnya. Agaknya padang rumput yang di sana sini diselingi oleh gerumbul-gerumbul itulah yang telah mempengaruhi pikiran gurunya. Meskipun tak sepatah kata pun yang terlontar dari mulut anak muda itu, namun pandangan matanya memancarkan beberapa pertanyaan tentang padang rumput yang terkenal itu kepada gurunya. Agaknya gurunya pun tanggap pada pertanyaan muridnya, sehingga dari sela-sela bibirnya terdengar ia berkata, "Itulah padang rumput kerautan. Padang rumput yang terkenal sepi, dijauhi oleh setiap orang yang menempuh perjalanan. Mereka lebih suka melingkar agak jauh, lewat pedukuhan, Tal Rampak, atau desa Kaligeneng." Maestro Agni mandang tanah yang terbentang di hadapannya dengan tajam. Sebentar kemudian ia mandang matahari, namun matahari yang dicarinya telah tenggelam di balik gunung. Dan malam yang hitam pun perlahan-lahan telah turun menyelimuti Gunung Kawi. "Apakah hantu itu benar-benar ada?" bertanya Maestro Agni. Namun sama sekali ketakutan tidak mempengaruhi hatinya. Ia hanya ingin meyakinkan pendengarannya atas hantu padang karautan. "Kau percaya kepada hantu?" terdengar Empu Purwo bertanya pula. "Entahlah," Maestro Agni tersenyum dan gurunya tersenyum pula. "Aku terlalu sering mendengar cerita tentang hantu di padang rumput kerautan," berkata Maestro Agni. "Apakah kau bermaksud supaya kita mengambil jalan melingkar?" bertanya gurunya. "Tidak, guru," cepat-cepat Maestro Agni menyambut. Ia memang tidak takut, bahkan ia ingin melihat hantu itu. Karena itu ia meneruskan, "Aku ingin membuktikannya." "Apa yang pernah kau dengar tentang hantu itu?" bertanya gurunya pula. "Hantu itu suka mengganggu, bahkan memiliki sifat-sifat kejam dan bengis. Beberapa orang pernah menjadi korban," jawab Maestro Agni. "Banyak orang yang mati oleh hantu itu begitu saja," sela Empu Purwo. "Tidak. Kadang-kadang orang berani lewat dalam rombongan-rombongan besar, menemukan korban-korban itu dalam keadaan telanjang. Darahnya kering dihisap oleh hantu itu," sahut Maestro Agni. Cerita itu memang mengerikan, dan apa yang sering terjadi di padang rumput itu pun memang benar-benar mengerikan. "Namun tidak seperti yang kau dengar," potong gurunya. "Apakah yang pernah Bopo Guru ketahui tentang hantu itu?" bertanya Maestro Agni. "Marilah kita lihat," jawab Empu Purwo. "Yang aku dengar pun terlalu mengerikan." Maestro Agni menjadi berdebar-debar, meskipun ia tidak takut, namun perasaan yang aneh menjalari hatinya. Tapi ketika ia melihat gurunya berjalan dengan tetap dan tenang, langkahnya pun menjadi tenang pula. Ketika bintang gubuk penceng menjadi semakin jelas di ujung langit sebelah selatan, sampailah mereka di padang rumput yang mengerikan itu. Ketika Maestro Agni menginjakkan kakinya di atas batu-batu padas dan kemudian menjejakkannya pada rumput-rumput alang-alang, kembali hatinya berdebar-debar. Ditatapnya dalam kekelaman malam, gerumbul-gerumbul berserakan, seonggok demi seonggok, seperti batu-batu besar yang berserak-serak di dalam telaga yang luas. Tak sepatah kata pun yang meloncat dari mulut dua orang itu. Dengan penuh kewaspadaan, Maestro Agni berjalan di samping gurunya, sedang gurunya tetap berjalan dengan tenang. Seakan-akan mereka sedang menikmati sinar bulan yang cemerlang. Ketika seekor kelinci meloncat dari semak-semak di depan mereka, Maestro Agni terkejut. Kemudian ia tersenyum sendiri, dirabanya dadanya yang berdebar-debar. "Apakah aku sudah menjadi seorang penakut?" pikirnya. Tanpa sengaja diingatnya cerita Kendedes yang didengarnya dari kawan-kawannya. Hantu itu mirip seperti manusia, gagah tegap. Wajahnya sama sekali tidak menakutkan. Bahkan seseorang pernah melihatnya di bawah sinar obor yang dibawanya. Wajah itu tampan meskipun kotor, tetapi sifat-sifatnya lah yang mengerikan. Hantu itu tidak biasa membiarkan korbannya hidup.
Meskipun kadang-kadang ada juga yang tak dibunuhnya. Dan yang tinggal hidup itulah yang menyebarkan cerita tentang hantu di padang rumput kerautan. Tak seorang pun yang dapat mengalahkannya, apalagi menangkapnya. Jogoboyo dari pedukuhan di sekitar padang rumput itu pun telah mencobanya, bahkan bersama-sama dalam rombongan yang besar. Namun hantu itu pandai menghilang dengan meninggalkan 5 atau 6 orang korban. Maeswagni terkejut ketika tiba-tiba gurunya berhenti. Ia pun segera berhenti pula, diikutinya arah pandang mata pendeta itu, dan kemudian pelan-pelan terdengar Empu Purwo berkata dengan ramahnya, "Nah, Kisanak, aku sudah mengira kalau kau menunggu kedatanganku." Maeswagni masih belum melihat seorang pun, namun telinganya yang tajam kemudian mendengar pula gemerisik daun-daun di dalam semak-semak di samping mereka. Dan kemudian terdengarlah dengus kasar dan sebuah bayangan melompat dengan cepatnya seperti petir yang berlari di langit. Saat kemudian bayangan itu telah berdiri di hadapan mereka. Dada Maeswagni bergetar cepat sekali. Hantu itu bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti gadis seperti Ken Dede saja, namun kini benar-benar telah berdiri di hadapannya. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar kembali. Apalagi kemudian ketika didengarnya hantu itu tertawa. Nadanya tinggi seperti manja tebing Gunung Kawi menggapai langit. Karena itu maka terasa telinganya menjadi sakit. Ketika suara itu kemudian lenyap, terdengarlah hantu itu berkata, "Kau sudah tahu kalau aku akan menghadangmu." Hantu itu dapat berbicara seperti manusia, pikir Maeswagni. "Ya, Kisanak," terdengar gurunya menjawab. "Dan kau sengaja menemui aku?" bertanya hantu itu pula. "Ya," jawab gurunya pula. "Kau terlalu sombong." Kembali hantu itu tertawa menyakitkan telinga, kemudian katanya pula, "Apa keperluanmu menemui aku?" "Bisa juga dia diajak berbicara," pikir Maeswagni. "Ada," saut Empu Purwo. "Sekedar singgah di padang rumput ini. Aku sedang menempuh perjalanan pulang dari Tumapel." "Katakan keperluanmu," potong hantu itu. "Jangan tergesa-gesa," berkata Empu Purwo dengan tenangnya. "Apakah waktumu terlalu sempit?" "Aku tidak mau mendengar ayam jantan berkokok," jawabnya. Maeswagni berpikir pula, kalau begitu benar kata orang, hantu tidak mau mendengar suara ayam berkokok. Tapi gurunya menjawab dengan kata-kata yang mengejutkan hatinya. "Jangan menakut-nakuti aku, Kisanak. Aku lebih takut kepada orang daripada kepada hantu." Hantu itu menggeram kemudian membentak, "Jawab, apa keperluanmu?" "Ada beberapa pertanyaan untukmu, Kisanak," saut Empu Purwo. Suaranya tetap renyah dan ramah. Dalam kesempatan itu Maeswagni dapat memandang wajah hantu itu dengan seksama. Benar mirip seperti manusia. Bahkan ia tidak melihat perbedaannya sama sekali selain rambutnya yang panjang terurai dengan liarnya, berjuntai di atas pundaknya yang bidang. Dalam keremangan malam tak dilihatnya apa-apa yang mengerikan pada tubuh hantu itu. Bahkan ia sependapat dengan kabar yang pernah didengarnya. Hantu itu berwajah tampan. "Tak ada waktu, aku akan membunuh kalian dan minum darah kalian," teriak hantu itu. Bulu kuduk Maeswagni serentak berdiri. Ngeri juga ia mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tidak takut mati, namun mati dibunuh hantu sama sekali belum pernah terlintas di dalam benaknya. Apalagi kemudian darahnya akan diminumnya pula. "Darahku tidak sesegar air degan, Kisanak," jawab Empu Agni dengan tenang. "Apakah kau selalu haus? Jangan berbicara lagi. Berjongkok dan aku isap tengkukmu sampai kau mati." Hantu itu berteriak semakin keras. Adalah di luar dugaan Maeswagni kalau tiba-tiba Empu Purwo menjawab, "Kalau demikian hendakmu, apa boleh buat?" Kemudian kepada Maeswagni gurunya itu berkata, "Agni, adalah sudah menjadi kebiasaan hantu-hantu pengisap darah. Mengisap kurbannya lewat luka di tengkuknya yang ditimbulkan oleh gigi-gigi hantu itu. Kalau hantu ini akan menggigit tengkukku dan kemudian mengisap darahku, aku tak akan melawannya.
Karena itu lihatlah dengan seksama bagaimana caranya melubangi tengkukku. Empu Purwo tidak menunggu jawaban, segera ia berlutut di hadapan hantu itu sambil menundukkan kepalanya. Saat Maeswagni menjadi bingung, apa yang dilakukan gurunya itu sama sekali tidak masuk di akalnya. Tetapi tidak saja Maeswagni yang menjadi bingung, hantu itu pun tiba-tiba menjadi bingung pula. Ketika ia melihat orang tua itu berlutut di mukanya, maka segera ia bergeser surut. "Apa yang akan kau lakukan?" bentaknya. "Memenuhi permintaanmu, berjongkok dan kau akan mengisap darahku," jawab Empu Purwo. Kembali hantu itu menjadi bingung, matanya tiba-tiba bertambah liar. Kemudian katanya berteriak, "Bagus, kau juga anak muda, berjongkoklah dan tundukkan kepalamu." "Biarlah ia hidup," potong Empu Purwo. "Biarlah ia menjadi saksi bahwa hantu di padang rumput kerautan telah melubangi tengkukku dengan giginya, kemudian minum darahku dari lubang itu pula." Kedengarlah gigi hantu itu gemeretak. Ia telah benar-benar menjadi marah. Kemudian katanya, "Tidak peduli apa yang kau ketahui tentang diriku, sebab saat lagi kau berdua akan mati di padang rumput ini." Bersamaan dengan kata-katanya itu, tiba-tiba Maeswagni melihat benda yang berkilat-kilat di tangan hantu itu yang ditariknya dari pinggangnya. "Pisau," desis hatinya. Apakah hantu memerlukan sebuah pisau untuk membunuh seseorang? Bukankah guru berkata kalau hantu melubangi tengkuk korbannya dengan giginya? Otak Maeswagni adalah otak yang cerah, karena itu segera ia tanggap atas sasmito gurunya. Demikian ia melihat hantu itu mengayunkan pisaunya, segera ia melompat menyerang secepat tatit. Hantu itu terkejut melihat serangan Maeswagni yang demikian cepat dan dahsyat. Karena itu ia tidak sempat menancapkan pisau itu di tengkuk orang tua yang berjongkok di hadapannya. Beberapa langkah ia melompat mundur. Dengan merendahkan diri, hantu itu berhasil membebaskan diri dari serangan Maeswagni. Bahkan segera hantu itu pun telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Maeswagni tidak mau membuang waktu lagi. Demikian serangannya yang pertama gagal. Segera ia mempersiapkan diri untuk mengulangi serangannya pula. Namun sebelum ia meloncat maju, hantu itu telah menyerangnya pula. Serangannya cepat dan berbahaya, bahkan terasa betapa kuat tenaganya. Satu kakinya terjulur ke depan, sedangkan kedua tangannya seperti akan menerkamnya. Untunglah bahwa Maeswagni itu murid Empu Purwo. Apa yang telah dipelajari dan didalaminya sampai kini benar-benar merupakan bekal yang cukup baginya. Karena itu ketika serangan hantu itu tiba, Maeswagni segera menghindar dengan cepatnya, menarik satu kakinya ke belakang dan mencondongkan tubuhnya. Hantu itu seperti terbang beberapa cengkang di hadapannya. Dengan cepat Maeswagni mempergunakan kesempatan itu. Tangan kirinya segera terayun deras sekali ke arah tengkuk lawannya. Terasa pukulannya mengena. Maeswagni mempergunakan bagian besar tenaganya, maka lawannya segera terdorong ke depan dan jatuh tersungkur di tanah. Namun benar-benar mengherankan, segera tubuh itu berguling-guling untuk kemudian melenting bangun. Saat kemudian hantu itu telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Bahkan segera pula ia melontar maju dengan tangan dan jari-jari yang mengembang seperti hendak meremas muka Maeswagni. Maeswagni adalah anak muda yang cukup terlatih, pengetahuannya tentang tata bela diri cukup baik. Bahkan beberapa pengetahuan dari perguruan lain pun banyak diketahuinya pula. Tapi ia belum pernah menyaksikan cara bertempur seperti yang dilakukan hantu ini. Cepat, kuat, namun kasarnya bukan main. Bahkan seakan-akan hantu itu bertempur tanpa aturan apapun yang mengikatnya. Ia menyerang dan melawan dengan cara yang tak berketentuan, tetapi satu kenyataan, pukulannya yang cepat mengenai tengkuk hantu itu seakan-akan tak berbekas. Kulit hantu itu benar-benar seperti berlapis batu. Meskipun demikian, Maeswagni tidak segera menjadi cemas. Pikirnya, asal aku dapat merabanya seperti kulit daging manusia biasa. Memang Maeswagni pernah mendengar cerita bahwa tubuh hantu tak akan dapat disentuh tangan. Tapi kali ini ia telah dapat menyentuh dan merasakan sentuhan itu. Bahkan hantu itu pun jatuh tersungkur terdorong oleh tenaganya.
Karena itu hatinya menjadi semakin besar dan sejalan dengan itu ia bertempur semakin sengit. Hantu itu masih bertempur dengan kasarnya seperti angin pusaran yang membelit kemudian menghantam dari segala arah. Kadang-kadang pukulannya sama sekali tak terarah, demikian saja meluncur dengan derasnya seperti batu meluncur dari tangan. Maeswagni terpaksa harus menyesuaikan dirinya dengan tangkasnya yang meloncat menghindar dan menyerang. Dicarinya celah-celah dari gerakan yang sama sekali tak teratur itu. Sebenarnya Maeswagni banyak mempunyai kesempatan kalau saja ia tidak sedang bertempur dengan hantu dari padang rumput kerautan, maka pukulannya yang pertama pasti telah meruntuhkan lawannya, yang sama sekali tidak memiliki ilmu tata bela diri itu. Namun sekali hantu itu jatuh tersungkur, sekali ia melompat bangkit, 10 kali ia terguling di tanah, 10 kali ia melenting berdiri. Semakin lama Maeswagni menjadi semakin heran, ia telah hampir mengerahkan segenap tenaganya. Namun hantu itu masih saja melayaninya dengan cara yang khusus. Mula-mula anggapannya tentang hantu itu telah hampir larut sejak ia melihat pisau di tangan lawannya itu. Tetapi kenyataan yang dihadapinya telah menimbulkan keraguan pula. Aneh, pikirnya. Aku tidak mengharap bahwa pada suatu kali aku bertempur melawan hantu berpisau. Empu Purwo sudah tidak berjongkok lagi, ia berdiri tegak mengawasi muridnya yang lagi bertempur. Ia melihat betapa Maeswagni dengan lancar mempergunakan ilmu yang telah diturunkannya pada anak muda itu. Cepat, lincah, dan tangguh. Kadang-kadang muridnya itu seperti terbang melingkar-lingkar, tapi kadang-kadang seperti batu karang yang tegak tertanam di pasir pantai. Sekali-kali orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun sekali-kali nampak ia mengerutkan keningnya. Lawan muridnya itu benar-benar aneh. Ia melihat dengan pasti tangan muridnya telah menyentuh tubuh lawannya, namun lawannya itu benar-benar seperti kebal, kalis dari segala macam bahaya yang menimpanya. Maeswagni masih bertempur dengan sengitnya, kini ia telah mengerahkan segenap tenaganya. Bahkan segala macam ilmu yang dimilikinya telah ditumpahkannya untuk melawan hantu yang tidak pandai dalam ilmu tata bela diri, namun tak dapat dijatuhkannya itu. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin kabur. Hantu padang rumput itu menyerang membabi buta, semakin lama semakin kasar. Ia melompat-lompat maju dan menerjang dengan kaki, tangan, dan pisaunya. Sekali-kali ia terpental surut untuk pukulan lawannya dan jatuh terjerembab. Namun saat kemudian ia telah maju pula. Bukan saja Maeswagni yang menjadi bingung bagaimana menyelesaikan pertempuran itu. Bahkan Empu Purwo pun beberapa kali menarik napas dalam-dalam. Muridnya memiliki tenaga yang kuat seperti seekor banteng. Namun tenaga muridnya itu seakan-akan tak berarti. Tiba-tiba Empu Purwo mengerutkan keningnya, wajahnya menjadi tegang. Matanya yang lunak bening menjadi seakan-akan menyala dan dadanya bergetar seperti gempa. Empu Purwo yang tua itu melihat bayangan cahaya yang kemerah-merahan di atas kepala hantu padang kerautan itu. Samar-samar namun jelas baginya. Jelas bagi orang setua pendeta itu, pendeta yang telah masak dalam berbagai ilmu lahir batin, yang kasat mata dan tidak kasat mata. Namun pendeta itu yakin bahwa muridnya pasti tak dapat melihatnya. Karena itu Empu Purwo menjadi gelisah. Sekali-kali ia menarik napas panjang. Malam yang kelam semakin lama menjadi semakin dalam. Angin yang dingin mengalir perlahan-lahan, membelai batang-batang rumput di padang kerautan. Meskipun demikian, betapa panas hati Maeswagni dan betapa panas pula hati lawannya. Sebenarnya lah bahwa lawannya itu pun menjadi marah sekali. Tak pernah ia menemukan lawan setangguh Maeswagni, karena itu segera dikerahkan segenap kekuatannya. Dengan menggeram ia menyerang sejadi-jadinya, dan kemarahan itulah yang telah menyalakan warna semburat merah di ubun-ubunnya. Dengan demikian kelahian itu menjadi semakin dahsyat, gerak Maeswagni menjadi semakin cepat dan kuat, sedangkan lawannya menjadi semakin keras dan kasar. Empu Purwo melihat bayangan warna merah itu dengan cemas. Ia masih memerlukan beberapa saat untuk meyakinkannya, dan akhirnya
Sekali lagi pendeta tua itu menarik napas dalam-dalam. Dari mulutnya terdengar ia berdesis. Brahma. Aneh. Mengapa Dewa Brahma membiarkan anak itu menjadi hantu di padang rumput ini? Tidakkah ada pekerjaan yang lebih baik daripada penyamun, membunuh, dan memperkosa? Kembali ia memandangi warna merah di ubun-ubun lawan muridnya. Warna itu masih ada, bahkan semakin jelas baginya. Menurut pendengaranku, beberapa orang menyatakan bahwa warna itu adalah ciri keturunan Brahma, sambungnya. Tiba-tiba pendeta tua teringat pada pusakanya sebuah trisula, amat kecil dan berwarna kuning. Didapatnya trisula itu dari almarhum gurunya, turun-temurun, dari guru ke murid, dan trisula itu pun tidak akan diserahkannya kepada Maeswagni. Menurut cerita, gurunya trisula itu pertama-tama turun ke bumi sebagai sinar yang membelah langit. Kemudian seperti guru meledak di lereng Gunung Semeru. Yang pertama-tama menemukan trisula itu adalah Empu Ikan, seorang empu sakti yang bertapa di kaki Bukit Semeru. Ketika Empu Ikan mendengar guru meledak di malam hening, maka timbullah kecurigaan di dalam hatinya. Maka dengan hati yang berdebar-debar dipanjatnya tebing Gunung Semeru, dan dari kejauhan ia masih melihat sinar yang mancar tegak sebesar lidi jantan menusuk langit. Ketika ia mendekati sinar itu, terasa betapa panasnya. Empu sakti itu pun harus bersemedi dalam semedinya mendengar suara gemuruh di atas kepalanya. Berkata suara itu, Empu Ikan yang bijaksana yang dijauhi oleh segala bencana di sekitarnya, apabila sinar itu nanti lenyap, datanglah ke titik tegaknya di bumi. Kau akan menemukan sebuah trisula sebagai tanda kebesaran Siwa. Aku hadiahkan trisula itu padamu sebagai tanda kebesaran namamu. Simpanlah pusaka itu dan serahkanlah turun-temurun kepada murid-murid terkasih. Tapi ingat Empu Ikan, pusaka itu sama sekali bukan alat pembunuh, tapi ia akan dapat mengaruhi hati musuh yang bagaimanapun saktinya. Kenangan Empu Purwo pecah ketika lawan muridnya jatuh hampir menimpanya. Kali terguling, namun saat kemudian telah tegak kembali dan dengan garangnya menerkam muridnya seperti seekor serigala lapar menerkam kambing. Tapi Maeswagni bukanlah seekor kambing. Dengan merendahkan diri diangkatnya kaki kanannya, langsung menghantam perut lawannya. Sekali lagi lawannya terpental dan terbanting. Namun sekali lagi hantu padang rumput itu melompat bangkit telah berpuluh kali ia jatuh. Namun dia masih segar mula-mula mereka bertemu. Akhirnya Empu Purwo kasihan juga melihat muridnya. Tandangnya sudah mulai susut, peluh telah membalut seluruh tubuhnya, dilekati debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki-kaki mereka yang bergulat antara hidup dan mati hidup. Agni, kau tak akan mampu mengalahkannya, pikir pendeta tua itu. Ia harus segera menolongnya, membebaskan muridnya dari libasan lawannya yang keras dan kasar. Tapi ia tidak dapat menghilangkan pengaruh warna merah di kepala lawan muridnya itu dari angan-angannya. Sekali lagi ia menimbang-nimbang hantu padang rumput itu adalah kekasih Brahma, sedangkan pusaka di tangannya adalah hadiah Siwa. Karena itu maka perlahan-lahan ia maju mendekati titik pertempuran. Lawan muridnya itu ketika melihat Empu Purwo mendekati mereka berkata dengan paro, "Ayo, kau juga tua sekali, majulah bersama-sama. Selama kau masih belum mampu menangkap angin, selama itu kau jangan mengharap lepas dari padang rumput ini." Agni berkata. Empu Purwo tanpa menjawab kata-kata hantu itu, "Lepaskan lawanmu." Maeswagni heran dengan tegur gurunya. Selama ini apabila gurunya melepaskan bertempur, tak pernah ditariknya kembali sebelum tubuhnya menjadi lemas atau bahaya maut telah hampir menelannya. Meskipun ia merasa tenaganya telah surut, namun hantu itu pun tak mampu menyentuhnya. Karena itu ia merasakan suatu keanehan pada gurunya kali ini. Meskipun demikian, Maeswagni tidak berani menolak perintah itu. Dengan satu lompatan panjang, ia melepaskan lawannya. "Jangan lari!" terdengar kembali suara hantu itu, suara paro dan kasar.
Tak ada gunanya, ia meneruskan. Tidak, jawab Agni, aku tak akan lari. Ia tak akan lari, sahut Empu Purwo, tapi ia tak akan melawanmu dengan cara demikian. Cara apapun yang akan dipergunakannya, mari maju bersama-sama, potong hantu itu. Tidak, jawab Empu Purwo. Aku sudah terlalu tua, tapi aku ingin berlaku adil. Mengapa? Sahut lawan Agni. Kau mempergunakan senjata, jawab pendeta tua itu. Pakailah senjata, teriak hantu padang kerautan itu. Aku akan memberinya senjata, sahut Empu Purwo. Jangan banyak bicara, berikan sekarang, kemudian aku akan segera membunuhnya. Laki-laki hantu itu berteriak. Perlahan-lahan Empu Purwo menarik trisula dari dalam sarung kecilnya berwarna kuning berkilauan. Agni, katanya, pergunakan trisula ini, tetap ingat, jangan kau tusukkan ke tubuhnya. Pengaruhi saja perasaannya dengan senjata itu. Gila, potong lawan Agni. Kau berkata demikian sengaja supaya aku mendengarnya. Tusukkan ke tubuhku, aku tak akan mati. Tapi tiba-tiba suara terhenti. Trisula di tangan mata hantu seakan-akan cahaya yang menyilaukan matanya. Karena itu ia berteriak, kalian curang. Sekarang kalian yang tidak berlaku adil. Kalian bertempur dengan alat untuk menyilaukan mataku. Empu Purwo menarik nafas, ia sendiri tidak tahu mengapa lawan muridnya itu menjadi silo. Sedangkan muridnya sendiri tidak, demikianlah agaknya khasiat trisula itu. Meskipun kali ini harus berhadapan dengan kekasih Brahma. Maka terdengar jawaban pendeta tua itu, senjata itu sama sekali tidak menyilaukan mataku dan mata anakku. Mengapa kau menjadi silo? Senjata itu agaknya kau peroleh dari setan-setan yang mempunyai daya seperti tenung, bantah lawan Agni dengan kasarnya. Sekarang kau akan menenungku. Seandainya senjata itu aku terima dari setan-setan, bukankah hantu dapat melawan setan-setan? Sebab hantu dan setan punya persamaan tabiat. Keduanya tidak mau mendengar ayam jantan berkokok, sahut Empu Purwo. Hantu padang rumput itu menggeram keras sekali. Ia tidak mau berbicara lagi. Dengan satu lompatan panjang, ia menyerang Empu Purwo. Meskipun serangan itu datangnya tiba-tiba sekali, namun Empu Purwo dengan cepat dapat menghindarkan diri. Ia adalah seorang pendeta yang mumpuni. Meskipun tak ada hasratnya untuk berkelahi, namun adalah hak setiap hidup untuk mempertahankan hidupnya. Maestro Agni pun tidak tinggal diam, segera ia melompat menyerang hantu padang rumput. Dan kembali terjadi perkelahian yang sengit antara hantu berpisau dan Maestro Agni dengan trisula di tangan. Meskipun demikian, Maestro Agni sama sekali tidak tahu apakah gunanya senjata itu apabila sama sekali tidak boleh ditusukkan ke tubuh lawannya. Namun ia tidak berani melanggar pantangan itu.